Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Aqulu da'iyan mutadarri'an ilaihi ta'ala Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu wa ibtiadah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rekan-rekan, para sahabat Mutiara Ramadan yang kami banggakan, gimana puasa kali ini? Mudah-mudahan tetap lancar dan mudah-mudahan direzekikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita keluar dari bulan Ramadan kali ini mudah-mudahan dalam keadaan bersih dari dosa-dosa kita selama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Di episode sebelumnya kita membahas tentang rukun daripada puasa. Di episode kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan terhadap puasa. Jika hal ini kita lakukan, maka ada dua konsekuensi pada puasa kita. Yang pertama adalah puasa kita menjadi percuma, plus juga pahalanya. Kita puasanya batal, kemudian konsekuensinya harus kita qadha. Kemudian yang kedua adalah kita kehilangan pahala dari puasa kita. Kemudian yang kedua, puasa kita masih sah, namun kita kehilangan daripada pahala kita. Jadi dalam hal yang membatalkan terhadap puasa ada dua hal. Yang pertama yang disebut dengan istilah muhbitat atau yang membatalkan terhadap pahala puasa kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah ghibah. Ini yang kemudian marak dan sering tidak disadari dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi membicarakan kejelekan orang lain. Ini sangat rentan sekali dan banyak yang tidak disadari dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa disebabkan karena asik berbicara, asik ngobrol, kemudian tanpa terasa kita nyampai pada membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian yang kedua adalah mengadu domba. Membicarakan kejelekan si A kepada si B, kemudian membicarakan kejelekan si B kepada si A dengan niatan untuk mengadu kedua-duanya agar supaya kedua-duanya terjadi konflik. Ini juga dapat membatalkan terhadap pahala puasa kita. Meskipun puasa kita sah, namun kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita. Kemudian yang ketiga adalah bohong. Berbicara bohong. Kita mungkin sudah maklum apa yang dimaksud dengan bohong. Jadi berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya A yang kita sampaikan B. Kenyataannya B yang kita sampaikan A. Ini adalah kebohongan. Dan ini adalah termasuk di antara yang membatalkan terhadap pahala puasa kita. Kemudian yang ketiga adalah melihat yang halal atau yang haram dengan syahwat. Misalkan kita punya istri. Istri kita halal bagi kita. Namun ketika kita berpuasa, kita lihat istri kita dan kemudian dengan penglihatan itu menimbulkan syahwat pada diri kita. Ini membatalkan terhadap pahala dari puasa kita. Apalagi ternyata orang yang tidak halal untuk kita lihat. Orang yang tidak termasuk, bukan istri kita. Tidak halal untuk kita lihat. Ini apalagi yang halal itu membatalkan, apalagi yang haram untuk kita lihat. Yang kemudian kita lihat dengan syahwat. Kemudian yang keempat adalah sumpah bohong. Sumpah yang tidak jujur. Kemudian yang kelima adalah perkataan kotor, mengumpat dan lain sebagainya, atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan. Dari semuanya ini adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak membatalkan terhadap puasa, namun pahala daripada puasa kita menjadi gugur karenanya. Makanya Rasulullah SAW melalui riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, beliau bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas.
Begitu banyak orang yang berpuasa dan ternyata dari puasanya mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Lapar dan haus. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dari semua perbuatan ini agar supaya tidak tinggal laparnya, agar supaya tidak tinggal hausnya. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang tidak hanya membatalkan terhadap pahala, tapi juga plus membatalkan terhadap puasa. Apa saja itu? Yang pertama adalah murtad, naudzubillah min dzalik. Berubah keyakinan dari agama Islam kemudian berpindah kepada agama yang lain ketika kita dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang kedua adalah haid, nifas atau wiladah, khusus kaum perempuan. Misalkan dalam keadaan berpuasa, dia haid, dia nifas atau dia melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah gila, hilang akal, kemampuan berpikir normalnya hilang pada saat dia dalam keadaan berpuasa, meskipun cuma sebentar. Kemudian yang keempat adalah pingsan atau mabuk. Tentang pingsan atau mabuk ini, menurut para ulama, jika pingsan atau mabuknya itu sampai 1 hari penuh. Jika ternyata pingsan atau mabuknya cuma sebentar, maka menurut Imam Romli, maka puasanya tetap sah. Jadi boleh diteruskan, menurut pendapat Imam Romli. Kemudian yang kelima, ini yang fatal, adalah jima, berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan pada saat kedua-duanya dalam keadaan berpuasa. Maka untuk yang kelima ini, untuk yang jima atau berhubungan suami istri ini, maka dia di samping batal puasanya, kemudian dia berdosa, kemudian dia harus ditakzir. Dalam hal ini jika berlaku di negara-negara Islam, kemudian di samping itu dia harus mengqadha, harus memilih antara 3 hal. Yang pertama adalah memerdekakan budak, kemudian yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika batal di pertengahan maka harus dimulai lagi dari depan. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin dan tiap-tiap orang miskin itu jatahnya adalah 1 mud. Para hadirin sekalian yang saya hormati, untuk yang terakhir ini adalah kafarahnya disebut dengan kafarah uzma. Kenapa disebut uzma? Karena kafarah ini sangat berat. Dan perlu diketahui bahwa kafarah ini berlaku kelipatan. Misalkan ternyata kita melakukannya 2 kali di dalam 1 kali bulan Ramadan, maka berlaku kelipatan. Atau misalkan 3 kali atau seterusnya, maka berlaku kelipatan. Jadi tiap-tiap kafarah ini itu untuk 1 kali pelanggaran dengan berhubungan suami istri. Maka jika ternyata 2 kali, 3 kali, maka tinggal mengalihkan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri, dan hal ini adalah hal-hal yang sangat terutama untuk pengantin-pengantin baru. Mohon untuk menjaga diri, terutama di siang hari di bulan Ramadan, agar supaya menjaga dirinya, membatasi diri untuk berdekat-dekatan antara suami istri, takut nanti terjerumus pada hal-hal yang membatalkan, yang menyebabkan kafarah uzma ini berlaku. Para sahabat Mutiara Ramadan yang saya hormati, itu saja dulu hal-hal yang membatalkan terhadap pahala dan juga plus puasa kita, dan mudah-mudahan kita bisa semakin berhati-hati. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.